kesini sama siapa? Kemarin ya, Oh, sama kembaran. ada kembaran. Oh, ada kembaran. Oke. Kalau boleh gitu kita boleh kenalan nggak? Boleh. Oke, ini dimulai dari Ananda dulu atau dari Ibu dulu? Boleh dari ibu. Dari Ibu dulu ya. Halo Ananda, perkenalkan Ibu Mifadila. Ananda bisa panggil Ibu dengan Ibu Umi. Sekarang boleh dari Ananda? Boleh ibu, perkenalkan nama saya Helma Putri, ibu biasa dipanggil Helma. Oke, Helma. Itu kembarannya siapa namanya? Helmi, Bu. Oh, Helma Helmi. Masya Allah, seumuran ya. Ibu. Oke, nah sebelumnya Ibu mau tanya, Helma udah pernah konseling sebelumnya? Sudah ibu. Oh, sudah pernah konseling. Menurut Helma, apa sih konseling itu? Nah, konseling itu sebuah pengentasan masalah gitu, yang mana nanti kita menceritakan masalah, nanti dibantu untuk mengentaskannya, untuk menyelesaikannya. Oke, bagus banget nih. Nah, jadi biar Ibu sempurnakan lagi, konseling itu Helma adalah sebuah proses pertemuan empat mata antara konselor dengan klien yang dimana nih Ibu berperan sebagai konselornya dan Helma berperan sebagai kliennya. Nah, di konseling ini kita akan membahas nih apa-apa aja yang sekiranya nih ganggu pikiran ataupun hati Helma belakangan ini. Jadi Helma tenang saja, di sisi konseling ini apapun yang Helma ceritakan itu tidak akan Ibu ceritakan kepada siapapun kecuali atas persetujuan Helma sendiri. Ada pertanyaan lagi Helma? Yang sudah ini gimana ini? Oke, nah gimana kalau kita mulai aja sisi konselingnya? Boleh ibu. Boleh Helma ceritakan apa yang sekiranya nih kayak mengganggu pikiran atau hati Helma belakangan ini? Nah, baik ibu. Sebenarnya beberapa hari ini sebenarnya saya rasakan ibu, saya sulit ibu manajemen waktu antara mengerjakan tugas dengan mengikuti organisasi, dan sekarang kan di saat-saat mau melaksanakan ujian akhir semester kan ibu. Nah, otomatis kan segala tugas itu kan banyak ya ibu. Nah, saya kesulitan ibu manajemen waktu itu. Oke, nah kalau boleh tahu Helma mengikut organisasi apa saja? Mungkin untuk mengikuti organisasi hanya beberapa juga kan Bu, di kampus juga kan Bu. Nah, itu sebenarnya organisasi ini diluangkan waktu pada waktu weekend, misalnya Sabtu atau Minggunya gitu. Tapi mungkin saya kesulitan untuk manajemen waktu ini di saat-saat saya mengerjakan tugas ini Bu, ada aja Ada kayak rapat mendadak gitu ya, benar-benar. jadi saat mau mengerjakan tugas itu ya udahlah, kalau mau dilanjutkan nantinya pasti rasanya ada malas gitu kan. Iya, udah mulai males ya harganya. Malas gitu kan. Selalu gitu. Oh, selalu gitu terus-terusan. Berarti Helma kayak ngerasa benar-benar kesulitan akhir-akhir ini ya? Iya, benar. Sebelumnya kalau boleh tahu Helma asalnya dari Saya berasal dari alam Ayah. Nah, jadi gitu. Kalau biasanya nih, kan itu kalau misalnya lagi tentang bersamaan atau lagi stres banget nih Helma mikirnya, biasanya Helma ngelakuin apa? Nah, biasanya ya Bu, karena seharian itu full, jadi saya mengambil waktu malam gitu. Malam itu karena kan saya punya saudara kembar kan ya. Nanti saudara kembar saya mengerjakan tugas, saya juga ada semangat gitu Bu, untuk mengerjakan tugas itu. Jadi sama-sama kerja gitu. Sama-sama kerja. Nah, biasanya kalau malam itu sampai jam berapa itu? Biasanya sampai jam 10 ibu. Sampai jam 10. Udah di atas jam 10 itu udah tidur istirahat ya? Iya, dan mencoba istirahat, dan mungkin untuk aktivitas lainnya seperti baca ataupun mungkin mengevaluasi diri atau merancang kegiatan untuk besoknya gitu. Oke, nah kalau misalnya nih Ibu kasih skala kasih rate nih ya ke Helma, misal dari 1 sampai 10, dari mana 1 itu Helma benar-benar gak bisa ngehandle waktu Helma, dan 10 itu benar-benar bisa kayak benar mampu menguasai manajemen waktu Helma dari kegiatan organisasi atau kampus. Menurut Helma posisi Helma di gimana? Kalau dilihat beberapa hari ini ya Bu, posisi saya bisa dikatakan di 5 ya. Oh, di 5 ya. Nah, kenapa Kak? Kenapa nggak 4? Karena kan kalau satu itu kan memang benar-benar sulit ya. Kalau 5 ini, kalau menurut saya tuh mungkin saya lihat
lagi manajemen waktu saya sebelumnya gitu Bu. Kenapa saya bisa melakukan di malam hari? Kenapa beberapa hari ini tidak bisa? Mungkin karena saya terlalu sibuk gitu kan Bu. Jadi siang saat melakukan malam itu tubuh itu udah mulai capek gitu kan Bu, nggak semangat lagi, apalagi tugasnya menumpuk gitu kan Bu. Kalau biasanya nggak pernah menumpuk, tapi beberapa hari ini menumpuk semua ya. Oke, nah boleh ibu tahu nggak alasan Helma milih 5 itu apa? alasan saya memilih 5 sebenarnya dulu kan saya pernah nih di posisi nomor 10 kan Ibu. Nah saya ingin Ibu bisa kembali ke 10 itu Bu. Kenapa saya memilih 5? Karena di 5 ini menurut saya saat mengajarkan tugas itu mungkin di sana itu yang saya merasa kesulitan mungkin untuk manajemen waktu malamnya masih bisa lah gitu tapi tidak secara kemudiannya seperti angka 1. Oke, nah Helma mau lagi nggak kembali ke angka kayak 8, 9, atau 10 gitu? Mau Banget ya. Nah, menurut Helma apa yang harus Helma lakukan atau Helma sadari untuk mencapai angka 10 tadi atau 8 tadi? Nah mungkin ini saat diberikan tugas sama dosen nanti mungkin di sela-sela waktu tersisa boleh dikerjakan satu persatu yang mudah dulu gitu sehingga malamnya nanti itu tidak terlalu memikirkan terlalu banyak tugas sehingga itu. Oke, bagus banget nih solusi dari Helma ya. Nah, yang ibu tambahkan, sebenarnya nih kan Helma asalnya dari mana tadi? Dari Alahan Panjang. Nah, ibu mau tanya, tujuan Helma datang ke universitas ini mau apa? Mau belajar ya, mau kuliah ya. Nah, ada baiknya nih, misalnya kan Helma kayak bikin jadwal harian, yang dimana jadwal harian itu Helma harus lebih memprioritaskan tugas Helma sebagai mahasiswa. Karena mau gimana pun kita datang ke universitas ini untuk belajar dan untuk menggapai cita-cita serta mewujudkan harapan orang tua kita. Jadi adanya kita benar-benar memprioritaskan jadwal tugas kuliah kita dulu ya, baru setelah jadwal tugas kuliah baru kita diajarkan tugas-tugas organisasi lainnya gitu. Nah, prioritas baru. Nah, dari pembicaraan kita tadi apa yang Helma pahami dari pembicaraan kita? Dari awal kita melakukan sesi seperti ini tadi Bu, yang saya pahami saya harus bisa Bu manajemen waktu dengan baik, yaitu dengan seperti yang Ibu katakan tadi, membuat jadwal yang mana itu lebih memprioritaskan tugas karena saya kesini kan tujuannya untuk belajar kan Ibu. Nah mungkin diprioritaskan dulu yang belajar yang kuliah dulu daripada yang diikuti organisasi tadi. Benar. Nah, ada bonusnya kan Helma kan ikut organisasi, tapi Helma juga harus tunjukin nih dedikasi dan tanggung jawab Helma di organisasi itu tanpa mengabaikan satu sama lain nih. Kira-kira nih Helma mau melakukan ataupun menjadwalkan kegiatan Helma kapan? Saya ingin mencobanya besok Ibu. Kebetulan juga besok ada kegiatan kampus juga, dan satu sisi ada juga nih tugas-tugas kuliah Ibu. Jadi besok. Oh, besok ya. Oke, duitnya dipercepat ya. Karena kalau misalnya dilama-lamain nanti malah kayak makin males jadinya, malah ujungnya nggak ada jadwalnya lagi kan. Oke, nah baik, jadi Helma sebenarnya untuk mencapai ke angka 10 tadi itu tuh nggak ada yang instan, jadi pelan-pelan aja ya. Misalnya kan Helma di angka 5 tadi, bisa aja kayak minggu depan Helma coba ke angka 6, angka 7 sampai ke angka 10. Yang penting intinya tuh berkomitmen ya. Oke, nah ada yang mau disampaikan lagi nggak? Sejauh ini tidak. Sejauh ini nggak ada ya. Oke, mungkin ibu akhiri aja ya sesi kita, karena juga karena udah berkomitmen untuk melakukannya besok. Ibu akan tanya lagi nih kemajuan Helma di pertemuan konseling kita ke depannya. Oke, gimana Helma, mau ada konseling lagi? Mau Ibu.
Oke, kira-kira kapan? Boleh di hari yang sama, ini di tempat yang sama. Oke, nanti untuk perubahan-perubahan yang lainnya nanti kita saling komunikasi aja ya. Oke, terima kasih ya Mas atas kegiatannya, atas partisipasinya, dan juga terima kasih banyak atas keterbukaan dan saling membagi solusi